Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Amoria di Panyas Syam. Ia merupakan salah satu utusan Allah SWT yang tertera di dalam Al-Quran. Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah SWT, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas izin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Bahkan, Nabi Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada Bani Israel. Suatu hari Nabi Ilyasa alaihissalam bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu, Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak. Alhamdulillah, berkat mujizat dari Allah SWT, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar, sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam kelak diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi oleh Allah keturunan, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Kelak, oleh karena kesabaran dan keadilan Bashar saat menjabat menjadi raja pengganti, ia mendapat gelar Zulkifli, atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Surat Syad ayat 48 berbunyi yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT.